Bapa yang hanya kami sembah dan kami muliakan Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Pada pagi hari ini Kau tetap merawat kami. Kau tetap memberkati kami Tuhan. Kau tetap memberikan kami kesempurnaan di dalam-Mu Tuhan. Sungguh terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu Tuhan. Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Kau mohon darah-Mu Tuhan. Kau bersihkan kami, Kau kuduskan saya Tuhan. Saya juga minta roh hikmat dan wahyu Tuhan. Agar saya bisa berbicara dengan benar. Dan hanya memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami saat ini Tuhan. Mulia hanya bagi-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pertama-tama kepada Pak Dali yang telah hadir di sini memberikan semangat pada saya, mendampingi saya sehingga saya nggak grogi. Bapak Ibu sekalian semua, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Juga Bapak Jenderal, Pak Erwin Tobing, Pak Darpito, Pak Har, Pak Deswan, dan Pak Henry. Kadang-kadang saya juga agak bingung ya. Begitu banyak jenderal di sini yang tidak ada satupun yang sombong. Padahal saya tahu Pak betapa susahnya Bapak itu menjadi jenderal. Bapak telah berjuang buat negara dan di mana Bapak berdiri, Bapak punya troops. Semua orang begini. Saya pernah mengikut salah satu jenderal ke tempat dia, itu dari turun mobil sampai dia tiba di tempatnya, nggak ada orang yang begini Pak. Di sini kami nggak pernah begini Pak, minta maaf Pak. Terima kasih banyak Pak, Tuhan berkati semua. Kalau boleh saya sumbang satu lagu Pak. Dalam Kristus kita bersaudara. Terima kasih Pak Jenderal. Hanya dalam Kristus kita bersaudara Pak. Di luar saya mungkin nggak dianggap Pak. Terima kasih Pak. Mari sama-sama nyanyi ya. Terutama untuk Pak Jenderal. Kita bersaudara. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Kristus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Kristus kita bersaudara. Makasih. Amen. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat kawan-kawan saya yang mendukung saya yang dari GBK. Wah. Ketuanya Pak Harun, wakil ketua Pak Tony, sekjennya Pak BJ, wakil keduanya Pak Arif, wakil ketiganya Pak Tony dan lain-lainnya. Kalau mau ikut boleh. Ini non-profitable organization. GBK. Gerakan bagi kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon balik ke tempat ya, biar lebih tenang. Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang saya hormati. Pagi hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Heri. Khususnya Pak Heri yang telah memberikan saya kesempatan untuk memuliakan Allah. Amin. Saya juga terima kasih sekali ada Pak Wilson, senior saya, Pak Agus, terutama Pak Dali. Saya terharu Pak, Bapak dukung saya di sini Pak. Terima kasih banyak Pak. Itu adalah ketua yang baik. Jadi ketua yang baik harus begitu ya Pak. Seperti Tuhan Yesus kan, dia datang di saat-saat kita membutuhkan. Saya nggak berani minta bahwa saya butuh, tapi beliau tahu. Terima kasih Pak Dali. Oke, saya sebagai manusia biasa, saya tidak punya predikat atau tidak punya atribut teologis maupun akademis. Saya hanya berdasarkan hikmat Allah. Jadi kalau nanti saya ada
dalam pembicaraan saya berantakan, ada yang nggak ngerti, ya mohon maaf. Disclaimer dulu nih. Silakan mengartikan sendiri gitu. Itulah Hendrik Suhardiman, tidak sekolah ya. Jadi hidup saya hanya berdasarkan hikmat Allah. Tidak ada lain kecuali itu. Jadi kalau saya salah, saya minta maaf. Kita pada hari ini diberi kesempatan untuk bicara mengenai perfecting Christ, menyempurnakan Yesus. Saya cukup terima kasih kepada Tuhan bahwa Pak David Sadikin telah memberikan prolog yang sangat mustika buat saya. Minggu lalu beliau sampaikan kepada kita semua bahwa hidup itu harus balance dan sempurna di hadapan Tuhan. Betul ya Pak David? Terima kasih juga beliau telah hadir di sini dan beliau telah memberikan prolog buat kami. Saya mohon izin untuk meneruskan Pak. Jadi hidup harus sempurna, orang Kristen harus sempurna, betul. Nah selanjutnya bagaimana kita bisa menyempurnakan Yesus dalam diri kita? Kan begitu. Jadi Pak David sudah pesan, saya mohon izin saya teruskan ya Pak David. Oke. Dalam Alkitab itu ada tiga kitab yang menyampaikan hal yang sama, yaitu pada saat orang-orang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apakah hukum yang pertama? Apakah hukum yang terutama? Pertanyaan ini atau peristiwa ini dicatat di dalam tiga kitab. Kitab Matius, seorang murid Yesus, kitab Markus, juga seorang murid Yesus, dan ketiga dicatat di dalam kitab Lukas, kawan dari Paulus. Ahli Taurat bertanya begini, apakah ya guru Tuhan Yesus, apakah hukum yang paling utama? Dan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Berat ya. Sayangi dan kasihilah sesama manusia seperti engkau menyayangi, mengasihi dirimu sendiri. Jadi saya bertanya, apakah bapak-bapak, saudara-saudari di sini ada yang sanggup melakukan ini? Tidak. Karena kalau ada yang sanggup saya pulang. Langsung saya pulang. Belum ada yang sanggup ya? Belum ada yang sanggup ya bos? Belum? Belum atau tidak? Tidak. Oh. Oke, terima kasih Pak Agus. Karena kalau engkau mengatakan iya, maka sia-sialah kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Kita tahu persis bahwa Yesus itu harus mati menebus dosa kita, harus bangkit. Tapi kadang-kadang kita lupa Pak, menyempurnakan kebangkitan Yesus itu dalam diri kita. Kita sangat suka lupa Pak. Banyak sekali orang Kristen itu yang menguasai Alkitab A to Z. Itu konkordan jalan. Pak BJ termasuk dalam salah satu dari konkordan jalan. Itu pasti itu. Pasti ya. Tapi maaf, banyak yang lupa untuk hidup dalam roh. Padahal roh itu telah dihembuskan dalam diri kita. Izin saya menyampaikan bahwa bagaimana saya selamat sebagai orang Kristen. Saya dulu itu meronta-ronta, mencari keselamatan di mana-mana, membaca buku di mana-mana dan mengikuti beberapa agama. Mulai saya melakukan analisa bahwa seluruh agama itu mengajari kebaikan, mengajari kebenaran, seluruh agama. Dan seluruh agama ini jelas adalah wahyu dari Allah yang diturunkan dan disampaikan serta ditulis oleh orang-orang kudus. Itulah yang saya pelajari Pak. Tetapi ada satu kitab yang ditulis oleh beberapa orang
dan memiliki referensi fakta historis yang jelas. Saya baca Alkitab di situ, Yesus 2024 tahun lalu telah lahir, dan ini fakta. Fakta historis yang tidak bisa saya sangkal. Mulailah saya membaca Alkitab dan mendalami itu. Saya mulai compare dengan agama yang lain, ternyata ini agama super. Berani banget mengatakan, kau akan kuberikan keselamatan dan penebusan. Cengli. Cuan ini. Iya, agama yang lain yang mengatakan, engkau baik-baik ya Hendrik. Engkau harus taat, Hendrik. Setelah engkau taat, Allah baru mempertimbangkan apakah engkau selamat atau enggak. Kan begitu umumnya. Hampir semua agama mengajarkan demikian, Pak. Percaya saya deh. You have to be obedient in order for you to be safe. Hormatilah orang tuamu, hormatilah kawan-kawanmu, sebagaimana engkau menghormati dirimu sendiri. Sama aja, tapi mampukah kita? Akhirnya dengan demikian maka saya menerima Kristus dan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Tapi saya kan seperti saya katakan bahwa saya itu tidak punya atribut. Saya hanya berdasarkan hikmat Allah. Jadi di gereja saya hanya bisa melayani sebagai kaum Levi. Kerjaan saya mencuci WC, mengantar anak-anak dari dan ke gereja. Itu saya lakukan lebih dari 10 tahun. Hanya itu yang saya bisa berikan kepada Allah. Tapi Allah terima dengan baik. Jadi Allah itu sangat mengasihi kita. You sekolah nggak sekolah, tetap Allah terima. Jadi bohong kalau ada orang yang nggak sekolah, tuh nggak bisa melayani Tuhan. Gue nggak sekolah, salah itu. Hendrik Suhardiman nggak sekolah punya hikmat. Yang penting berani bicara kebenaran Allah. Allah itu kuasa. Barang siapa yang menyembah Dia dalam kuasa, Dia akan memberikan engkau kuasa. Jadi ya saudara bisa ingetin, ya nanti ngomong-ngomong aja. Kemarin ditelepon saya, puasa dulu Hendrik. Weh, haleluya kan? Puasa dulu Hendrik. Yes bos. Ya udah, yuk doain gue ya. Yang penting dampingin saya. Itu penting ya. Terima kasih Tuhan ya. Sekarang kita mulai dengan topik kita pagi hari ini ya, bahwa perfecting Christ. Saya mohon asumsi saya diterima. Basis daripada pembicaraan saya adalah manusia itu terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Satu berdasarkan, saya harus menyapa sesuatu berdasarkan Alkitab. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 ya. Pak Heri tolongin. Jadi mohon maaf, basis daripada pembicaraan saya pada hari ini adalah jelas. Manusia terdiri 3 unsur. Saya baca ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas, tubuh, jiwa, dan roh. Dan saya juga minta ditegaskan bahwa jiwa adalah beda dengan roh. Silakan Pak Heri, tolong Ibrani pasal, saya bacakan. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 dimanapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi jelas bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat Yesus mati dan bangkit, Yohanes 20 ayat 22 ya, mengatakan aku hembuskan roh ini ke dalam dirimu. Yohanes 20:22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus yang disampaikan dan dihembuskan oleh Allah kepada kita bukan Roh Kudus biasa. Tapi kalau kita baca di Alkitab itu ada roh Yesus, Yesus Kristus. Karena pada saat Yesus hidup di dunia, secara insani dia sudah memiliki Roh Kudus. Jadi yang dihembuskan oleh Yesus pada kita adalah roh yang sempurna, roh kebangkitan, roh Yesus Kristus. Yang di dalamnya ada atribut Yesus, ada sifat-sifat Yesus, ada keteladanan Yesus. Itu yang dihembuskan pada kita. Sehingga mestinya kita juga memiliki sifat, contohnya sifat daripada Yesus yang paling dominan. Yaitu hidup Yesus adalah sederhana. Yesus tidak punya rumah, lahir di kandang binatang.
Tiap kali di jalan, dia tidak menggunakan kuda yang besar, tapi menggunakan keledai. Takut saya salah ngomong kedelai lagi. Keledai. Ya, bukan kuda. Yesus makan di mana-mana bersama semua orang. Jadi minimal pada saat Yesus mengembuskan Roh Kudus ke dalam diri kita, mau tidak mau kita sebenarnya punya atribut Yesus. Punya sifat keteladanan Yesus. Namun banyak dari kita itu tidak mau hidup dalam roh. Ingat, walaupun Yesus telah mengembuskan diri dalam diri kita, tapi kita ini hidup dalam tubuh dan jiwa. Jiwa dengan tubuh itu, dengan jiwa dengan roh itu intertwining. Jiwa ada emosi, roh ada emosi. Sehingga di emosi itulah kadang-kadang orang mentok. Saya ingin mengasihi Tuhan, tapi saya hidup di dalam jiwa. Bagaimana kita harus hidup dalam roh? Masing-masing Bapak Ibu sekalian di sini pasti punya pengalaman di dalam roh. Roh itu kuat. Roh itu punya kuasa. Masalahnya kita tidak mau hidup dalam roh. Atau jarang hidup dalam roh. Padahal sia-sialah Yesus mati dan bangkit kalau kita tidak hidup dalam roh. Gak ada bedanya kita dengan agama lain. Kalau saya pinjam kata-kata dari Pak David, ya, dia kan sekolah tinggi di Amerika. Christianity is about redemption and salvation. Bahasa Jawanya apa? Penebusan dan keselamatan. Jadi agama Kristen itu bukan hanya kepatuhan, bukan. Karena kalau hanya kepatuhan menurut saya akan gagal, Pak. Kalau hanya kepatuhan harus begini, Tuhan tidak perlu mati dan bangkit buat kita. Nah, masalahnya kan udah bangkit dan dihembuskan dalam diri kita. Jarang diantara kita hidup dalam dia, jarang mengalami dia, jarang memperhidupkan dia. Tanya kita masing-masing, satu hari berapa menit engkau menghidupkan Yesus dalam dirimu? Tanya aja masing-masing. Masing-masing kita berhubungan dengan Yesus, masing-masing punya hubungan khusus dengan Yesus. Tapi kita jarang tuh. Percaya udah saya, kita jarang memperhidupkan dia. Jarang menyeru nama dia. Jarang bertanya kepada dia, padahal Yesus ada di dalam kita, saudara-saudara. Termasuk saya gitu, walaupun gak sekolah, lagi. Tuh. Tanya dong, doa, berseru nama dia. Sehingga kita bisa hidup dalam Tuhan, dalam roh. Saya mencatat beberapa ayat Alkitab untuk memperkuat diri kita dan hidup dalam roh. Izin saya sampaikan ya, ini hanya pengalaman saya. Masing-masing orang pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Bagaimana Anda memperhidupkan Roh Kudus dalam diri Anda. Bagaimana Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Masing-masing punya pengalaman masing-masing. Tapi jarang ada yang berani mengutamakan itu dan mengatakan dengan pasti bahwa saya dipimpin oleh Roh Kudus. Jarang dalam prakteknya itu betul-betul dipimpin, jarang. Kebanyakan what, haunya nggak mau jalan. Jadi kemarin minggu lalu, waktu saya menghadap kepada Pak Dali, ada satu yang mengatakan, how? Harusnya sama-sama. Saya juga bertanya dengan Pak David, how? Everybody has their own personality, everybody has their own pengurapan, everybody has their own persekutuan dengan Allah. Lain-lain, Pak. Masing-masing punya pengalaman, percaya deh. Asal kita mau. Jadi kembali lagi pada hidup kita bahwa kita harus menuntut. Sampai kepada satu titik kita punya persekutuan dengan Allah. Itu tingkat yang tertinggi. Dengan demikian maka saya ada permisi dengan Pak Dali, kita membawa jiwa kepada Tuhan. Lalu kita membawa Yesus kepada mereka. Ya Pak Eri. Coba kita mulai Tomang chapter Pak. Mulai hari ini aku akan membawa Yesus kepada semua orang. Aku akan tampilkan kasih-Mu Tuhan. Supaya bukan lagi aku yang hidup, tapi Engkau yang hidup dalam diri aku Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Amen. Kasih contoh ya. Itu kata Pak Dali loh. Saya cuma membuat sloganize doang. Bahwa kita datang bawa jiwa kepada Tuhan. Lalu kita membawa Yesus kepada mereka. Setuju? Amin. Haleluya. Menurut saya dan juga berdasarkan pengalaman saya,
untuk bisa hidup dalam Kristus, dalam roh. Ada beberapa cara yang saya ingin sharing. Nanti kalau ada yang lebih baik silakan aja. Pertama-tama saya nyontek ya. Pertama-tama adalah setiap pagi kita harus bangun tidur itu kita harus memikirkan hal yang di atas. Menurut saya begitu Pak. Sebelum saya manasin mobil ya Pak BJ. Ya apa aja dah. Pokoknya sebelum manasin mobil mestinya saya memikirkan dulu hal-hal yang di atas. Itu kata Alkitab Pak. Baru mobil. Saya bacakan ya. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Pak Heri tolong. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Ini pertama-tama setiap pagi pikirkanlah dulu hal yang di atas. Ya betul Pak Harun. Kolose pasal 3 ayat 12 Pak. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Tinggal 5 menit nih. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Kolose Pak. Pasal 3 Pak. Ayat 1 dan 2. Yang kedua Pak. Sorry. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Yang satu dulu Pak. Maaf, yang satu dulu. Kolose pasal 3 ayat 1 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Lalu ayat keduanya, pikirkanlah, saya tambahin, terlebih dahulu perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi menurut saya pagi-pagi begitu bangun jangan mikir manasin mobil. Tapi pikirkanlah dulu hal-hal yang di atas. Walaupun saya juga belum sanggup gitu sih. Kadang-kadang ya salah lah. Kebanyakan salahnya gitu. Yang kedua, hidup oleh dan dalam roh. Harus lahir oleh roh. Ini Yohanes 3 ayat 5 dan 6 ya. Ini semua orang tahu ya. Saya hanya mengulangi saja. Pak Heri, Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ayat 6-nya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi jelas ya, kita harus hidup dalam roh. Ini yang kedua, kalau enggak bakal sentuhan. Cara hidup dalam roh yang menjauhkan daging. Itu dulu deh. Berikutnya yang ketiga, bersekutu dengan Allah di dalam roh. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia hanya bisa dalam roh. Hanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu ya Pak Heri? Amen. Lalu yang keempat adalah memiliki kesaksian sebagai anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 16. Pak Heri tolong. Roma 8:16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Harus bersaksi. Saya adalah anak Allah. Sehingga saya harus beda. Amen. Berikutnya, hidup oleh dan dipimpin oleh roh. Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Lalu Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jelas itu. Jangan utamakan daging, maka engkau akan hidup dalam daging. Amen. Yang keenam, kita harus dipenuhi dalam roh. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Halo. Boleh minum anggur, silakan, tapi jangan pernah mabuk, saudara-saudara. Jangan ketawa Pak Biji. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Ingat ya, boleh minum anggur, tapi jangan mabuk dalam anggur. Haleluya. Amin.
Amen. Berikutnya dipenuhi dalam roh. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk. Oh, ini udah ya. Berikutnya adalah menjadi satu dengan roh dan dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Hari demi hari kita harus mengingatkan diri kepada Tuhan. Mengikatkan kita dengan Tuhan. Berikutnya, saya agak cepat ya, karena waktu. Berseru nama Tuhan, gak ada ampun ini. Bapak Ibu sekalian, gak ada ampun. You gak seru nama Tuhan, Tuhan gak akan datang. You gak mungkin hidup dalam roh. Berseru nama Tuhan. Kita baca Roma pasal 10 ayat 12 dan 13. Pak Heri tolong. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru. Engkau akan kaya Bapak Ibu jika engkau berseru kepada Tuhan. Berserulah padanya, sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Yang berikutnya ada di baca Alkitab dan doa. Wah ini udah mutlak nih. Mutlak, nggak ada ampun. Yohanes 1 pasal 1 ayat 1, Allah itu firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nggak ada ampun nih. You tidak makan firman, tidak akan bisa bersentuhan dengan Roh Kudus secara penuh, secara mutlak. Saya teruskan, baca Alkitab dan doa. Kolose pasal 3 ayat 16. Izin saya bacakan ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Efesus 6 ayat 17-18. Tolong Pak Eri. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berikutnya Yohanes pasal 6 ayat 57. Yohanes pasal 6 ayat 57. Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Siapa aku? Yesus. Firman-Nya. Jadi tidak mungkin kau akan hidup dalam Tuhan kalau kau tidak makan firman-Nya. Pak BJ itu banyak sekali makan firman. Dia boleh minta sebagian dari beliau. Siap Pak BJ? Siap aja dong. Siap. Berikutnya adalah bernyanyi dan memuji Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Heri untuk waktu yang diberi kepada saya. Marilah kita sama-sama hidup di dalam roh Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Banyak membaca firman, banyak berdoa, banyak menyanyi kidung, banyak bersentuhan dengan Tuhan, sehingga bukan lagi kita yang hidup, tapi Yesus yang keluar dan tampil dalam diri kita. Sehingga kita bisa membawa Yesus kepada semua orang. Sehingga terang Yesus itu menerangi kita semua. Terima kasih Bapak sekalian. Tuhan memberkati kalian sebesar-besarnya. Haleluya, amin.